Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita semua Bapak-bapak live. Obrolan bukan bersama sih. Udah ketemu ya? Udah ketemu ya. Gitulah ya. Ketemu lah ya. Ini di mana? Di sini kan. Di sini. Kayaknya sih dari keluarga baik-baik. Oh, kalau Oh, alhamdulillah itu yang penting. Sesuatu. Sesuatu sekali ya. sesuatu kalimatnya siapa itu? Mbak. Sesuatu. Ya itulah tua banget udah maksudnya. Ini seperti biasa ada lagi yang ada halangan. Tidak berempat lagi, mohon maaf semua teman-teman bapak-bapak. Yang ada. Karena tadi alasannya lagi ngomong anak mendadak. Oh benar bapak-bapak live. Bapak-bapak live. Ya. Kalau mau tidak bisa seperti Udah janjian. Nah udah janjian terus. Wah bro. Tugas sekarang bro. Kemarin Pak Saprol, sekarang Pak udah lah ya. Tapi gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Gimana? Yang paling utama ya. Oke, jadi kita langsung aja. Apa nih? Itu kita bakal bahas. Harusnya ini penting. Langsung Sudah semua. mau kemana ini? Langsung bahas. Oh. Di sini ada di work from kopi. Oke, nih apa ikan tuh? Air putih. Bukan yang lain. Bagus ini. Ya pokoknya tuh kita bakal bahas masa depan pekerjaan anak-anak kita nih. Tentunya kan sekarang Iya. era udah berubah ya. Berarti nanti kalau anak-anak kita mulai berkarir itu ya harusnya mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun mendatang gitu kan. Ya. Dimana kalau zaman dulu orang tua tuh nanyain apa kita cita-cita gitu kan, jawabannya masih ya Dokter. kita bahas ya. Sudah pertama ya. Ya episode kedua. Kedua, sorry. Kedua itu ada pernah bahas ada dokter, pilot, polisi, tentara, polisi. Nah sekarang anak-anak tuh udah banyak yang mau jadi YouTuber, Jadi pro player, content creator, ya kan, terus streamer banyak. TikToker, Ya, Jadi macam-macam lah. seniman Yang juga udah mulai berbau muncul. digital ya. Iya, Digital. dan gini, kalau dari saya yakin kayaknya respon orang tua tuh kebanyakan gini loh, kayak itu berarti kerjaannya main game doang atau gimana gitu kan? Itu masa depan Mindset. apa masa suram gitu kan? Mungkin yang masih berpikiran seperti itu. Kadang pun saya sendiri juga masih berpikir gitu sih, ya nggak sih? Betul. Padahal ya memang dunia kerja sekarang udah berubah. Sedinamis itu ya sekarang. Semua harus mengenai teknologi dong. Iya. Ya kan? Nah, malam ini tuh kita bakal diskusi itu. Kalau misalkan anak kita serius mau jadi gamer profesional, streamer ataupun content creator, nah kita gimana nih? Atau mungkin edukasi lewat YouTube. Ya itu Iya, konten itu tadi content creator. ya, oke. Iya. Nah, itu kita dukung atau kita larang. Nah, gimana Wah. pembahasannya? Langsung aja kita mulai. Nah, jadi yang pertama pengen saya bahas, jadi ini tadi ya kita ada profesi lama sama ada profesi baru. Dulu profesi idaman jelas saya dokter, pilot, guru, you name it lah teman-teman ya. PNS. Itu tuh ya itu juga nggak unik gitu kan. BUMN BUMN ya kan penting. itu jelas ada satu hal yang prestige, ya kan? Prestige, Terus ada privilege. jaminan hidup juga. Ya, jaminan nyaman ada untuk di zona nyaman, nanti usia tua. Betul. Betul. Nah, sekarang ya udah mulai ada profesi baru kayak tadi ada YouTuber, pro player, TikToker, ya kan, Iya. content creator. Iya. Nah, bahkan jadi kayak sering muncul nggak sih pikiran kayak orang tua ini bingung nih, masa sih anak kita kerjanya cuma push rank gitu. Ya kan? Ternyata bisa menghasilkan uang kan? Memang bisa Iya. juga kan Iya, gitu. sekarang kan kelihatan nih. streamer. Ya streamer, Bukan streamer. bukan. Nah, itu buat minum. Buat minum tambahan. Enak dong. Enak. Cuma gula. Tapi kalau ngomongin profesi baru itu ya, maksudnya sekarang ini kita udah bisa ngeliat nih kita sebagai orang tua. Tapi kalau aku sedikit komentarin ya bahasan ini bahwa kita ngalamin nggak sih kayak dulu kita main game online di kayak kita koret lah gitu Oke, ya. ya. Kelamaan terus komentar orang tua apa sih kayak main mulu. main di internet mulu mau jadi apa itu ya itu kan bahasanya kan gitu Ya, misalnya kan. jadi apa lu nanti gedenya kan? Ya, karena kita juga nggak tahu jawabannya apa kan saat itu gitu. Saat itu. Ternyata sekarang kita jadi orang tua, jadi ya oke lah, maksudnya kayak ada Betul. secercah harapan nggak sih? Karena gini loh, Gimana? perbedaannya tuh jelas banget. Jelas berarti gimana? Misalnya kayak tadi misalnya mau jadi dokter gitu. Itu udah jelas harus susah-susah dulu kuliah 6 sampai 7 tahun itu kan. Tapi kalau jadi YouTuber cukup modal tripod 30.000 kelar. Iya. Layar bekas bisa gitu kan. Internet Sama keberanian buat joget-joget depan kamera. Oh iya, Kan? di jalur joget jadi aja bisa TikToker, juga. jadi apa gitu kan. Betul. Nah, sekarang ini yang pengen coba mungkin bisa kita diskusikan ya. Jadi apakah nih kita nih sebagai orang tua kekinian nih, orang tua di masa kini gitu kan, milenial ya. apa masih harus memaksakan ke anak-anak kita nanti masalah itu tadi profesi yang lama, profesi yang memang udah
jelas prestis dan jaminannya itu kan, atau kita mulai realistis aja dengan profesi-profesi yang baru muncul ini gitu kan. Oke. Atau apakah profesi baru ini bisa punya prestis nanti yang sama dengan profesi-profesi yang lama tadi gitu kan. Nah, gimana nih kira-kira? Mungkin Pak Bewok dulu, Pak Sapro dulu. Silakan, Pak Bewok dulu dulu. ya. Kalau sekarang ya memandangnya, aku lebih ke keresahannya adalah eh mau jadi apa itu part berikutnya, tapi yang lebih penting adalah menanamkan life skill dan soft skill untuk anakku saat ini kan Sejak gitu. dini. Sejak dini gitu kan. Karena ya akhirnya Dari usia berapa menurut Pak Bewok tuh? ini lagi proses belajar ya. Karena sekarang kan usia baru masuk 6 nih SD Ya, kan yang pernah kita bahas. Dan itu dia lagi bener-bener mengeksplor, dan aku nggak batasin tapi kayak ngasih Pilihan mungkin. bukan Choice. pilihan, lebih ke experience loh. Nih ada profesi ini, atau mungkin aku ajak di kantor. Ya. Karena supaya tahu bapaknya ngapain sih di kantor ya gitu. Ya, Ya kan. Terus malam-malam tuh kayak kan kalau pagi aku di kantor, kalau malam aku jadi ganti baju lah gitu kan ya di ekosistem kreatif gitu ya. Itu aku ajak juga ikut, kadang-kadang dia ikut, dia pengen ikut, aku ajak, aku kasih tahu nih aktivitas Abah kalau malam begini, ketemu orang-orang apa namanya ya dengan latar belakang yang lain lah, dia di situ kan. Nah, itu dalam rangka aku membuka wawasan kalau apa ya, itu tadi pekerjaan tuh nggak cuman top 5 yang pernah kita bahas itu lah ya, kan. Gitu. Ada hal lain loh gitu kan. Kebetulan Pak Bewok itu di luar yang top 5 itu ya mungkin kan. Iya, alhamdulillah ya saat ini ya. Digital, bisnis ya kan, ekosistem kreatif dan segala macam. Jadi saat ini aku lebih ke memperkenalkan, ngebuka insight anakku seperti itu. Karena kalau aku ceritain di sini nggak apa-apa, aku kebuka dikit, aku kebuka aja nggak apa-apa, karena gini, anakku kodarullah ini spesial. Aku belum cerita kali ya. Jadi spesial nih maksudnya spesial audit. Bukan. Keuangan. Udah Udah pernah ya, aku pernah cerita ya. Aku udah cerita kalau itu baru tahu ini, Pak. Iya, jadi apa namanya? Alhamdulillah anakku itu spesial karena apa ya? Kita punya kondisi badan yang lengkap. Ya. Anakku ini kakinya nggak lengkap gitu ya kan. Bentuk kakinya tuh nggak lengkap ya kan. Nah, maksud aku apa ya? Aku sih nggak pesimis bahwa gugur harapan dia mau jadi apa, enggak. Makanya lebih menyemangati dia kalau dengan apa yang dia punya kita bersyukur, dan itu bisa apa ya, dia tetap bisa menjadi sesuatu. Ya. Jadi seseorang. Nah, itu yang aku pengen cerita ke dia. Jadi dengan latar belakang aku kayak gitu, aku juga mungkin ngajak bapak-bapak, teman-teman yang lagi nonton ini juga, apapun kondisinya saat ini ya, kita yang udah menjadi orang tua milenial ini, udah kita terbuka dong, lebih terbuka, lebih optimis ya kan. Kita nggak usah pesimis tentang apa yang lebih ke komunikatif mungkin dengan komunikatif ininya kan, caranya kan. Maksud aku adalah nggak usah khawatir anak nanti mau jadi kayak gimana. Tugas kita optimis ya kan. Maksud aku adalah kondisi yang aku mau bilang adalah apapun itu, kita sebagai orang tua milenial yang udah melek teknologi, yang udah aware dengan kondisi sekarang, lebih mengarahkan gitu loh, memperkenalkan, mengarahkan, dan ya support kan gitu. Itu dari sisi aku gitu ya. Ya sih. Nah, jadi mau jadi dokter ya alhamdulillah bisa juga, mau jadi apa namanya tadi, kayak aku content creator tadi misalnya disebut ya. Kayak sekarang kita ini lagi coba juga jadi content creator ya, whatever. Yang penting positif, berdampak, dan dia nyaman melakukan itu. Itu dari sudut pandang aku ya kan. Gimana kalau teman-teman, Pak Magang, Pak Samprol? Sebenarnya itu hampir sama juga sih, memperkenalkan. Kalau dari saya pribadi ke anak saya, kebetulan kan masih di bawah 6 tahun, 5 tahun sama 4 tahun, 5 tahun setengah sama 4 tahun. Jadi karena mungkin kalau di usia segitu kan, kalau saya ngajarin misalkan sesekali misalkan tetap memperkenalkan, katakanlah dokter ini seperti ini, polisi seperti ini dan sebagainya, itu tetap edukasi juga. Cuma untuk usia sekarang, kalau saya pribadi lebih ke menanyakan bakatnya, minat. Contoh memang karena basic saya mungkin musik ya, gitu ya. Telet ya. Olahraga gitu. Jadi untuk saat ini memang tanya ini, misalkan yang gede, kakak main musik suka nggak, misalkan pengennya main musik apa. Kebetulan saya juga kaget, piano. Loh, kenapa piano? Ya, sama gitu kayak ayah. Gitu. Terus pada saat itu memang tak ajarkan
ya udah akhirnya les kan piano. Jadi ternyata bayangan saya, aduh takutnya nanti nggak suka. Karena ketika dia nyaman ya udah. Kalau saya pribadi dari orang tua lebih baik menanyakan dulu kalau minatnya sudah di passionnya di situ ya kita perkenalkan dulu. Toh juga kita kan nggak tahu ke depan nggak harus mewajibkan nanti kamu harus jadi musisi. Nah, itu dia. Nah, itu kan nggak mewajibkan itu kuncinya. Jadi lebih ke memang pendidikan formal ya tetap penting ya tetap penting. Cuma memang saya lebih mengarahkan anak itu kalau bisa ada bakat lain yang keterampilan lain mungkin ya. Life skill yang tadi itu. Jadi life skill itu utamanya kan. karena ternyata dari menurut saya pribadi ya karena memang ketika kita mempunyai bakat lain yang bukan hanya formal kita harus pintar harus ranking 1 dan sebagainya itu bukan jaminan untuk menentukan suksesnya seseorang. Oh iya ada Gitu ya, juga. gitu ya. Jadi kalau untuk anak yang kedua saya memang lebih ke tak arahkan ke olahraga. Karena memang menurut saya tak tanyain juga pengennya apa waktu itu ketemunya memang renang. Udah mulai nih les renang nih. Awalnya memang dia sebenarnya pengen, cuma karena namanya anak kecil ya, masuk celup aja udah kayak mau nangis kan gitu. Ternyata alhamdulillah menemukan instruktur yang baik, lebih ngomong bahasa tahu caranya lah ya. Caranya untuk biar dia itu nyaman. Nah, nggak jadi takut gitu ya. tak tanyain lagi. Jadi ketika saat kita mengarahkan ke suatu misalkan olahraga atau musik, pasti tak tanyakan untuk adik suka nggak untuk yang renang gimana? Pertamanya kayak gini, loh kenapa? Karena dingin ya, padahal sebenarnya nggak tahu juga kenapa. Mungkin iya, sebenarnya karena dingin. Iya, tapi suka renang, suka. Oh, berarti karena hanya dingin aja nih. Tapi setelah 2 kali 3 kali ternyata dia nyaman juga. Ya. Berarti mungkin dia passionnya ke situ. Jadi lebih ke ini tadi apa sih pembahasnya? Melenceng nggak nih? Melenceng. Iya, di belokin aja. Masih di masa depan pekerjaan. Nah, itu profesi lama yang lebih formal. Dengan profesi yang lebih kekinian sekarang. Lebih kekinian untuk kekinian kan mungkin ke digital ya. Jadi saya arahnya memang belum terlalu ke situ sih sebenarnya. Cuma pelan-pelan tak kenalin juga harus. Ya lebih ke life skill-nya dulu kan. Iya, life skill dulu. Musik tadi gitu kan. Ya lebih penting sih. Utamanya itu. Karena menurut saya usia segitu kalau saya menjelaskan lebih jauh misalkan contoh nanti kamu ketika menjadi bukan menjadi ya kamu untuk bakat piano nanti bisa menghasilkan uang loh kayaknya belum nyendak. Oh iya. Enggak belum. Jadi makanya tadi yang Pak Bewo kan udah masuk SD ya. Jadi kalau saya pribadi memang belum ke arah situ. Cuman nanti saya juga sudah berpikiran nih, ketika sudah masuk usia SD, itu lebih sedikit harus mengenalkan apa sih ini sih tujuannya kenapa sih harus kerja ini, misalkan yang tadi misalkan kasih arah. Iya, itu tujuannya buat apa sih? Mungkin lebih nanti diarahkan ke situ. Ternyata ini bisa menghasilkan uang kah? Ini tapi nanti. Kayaknya kalau untuk sekarang menjelaskan itu kayaknya belum. Ya lebih ke life skill sama mencari passionnya. Ya aku lebih ke passion, life skill nanti baru kemudian tak jelaskan kenapa sih ayah mengarahkan seperti itu. Arahnya apa sih gitu ya? Nah itu sih, sorry agak melenceng. Ya emang itu sih lebih terelaborasi sebenarnya. Iya betul, jadi lebih. Sebenarnya memang sih kalau aku benar sih kayak gitu. Sebenarnya profesi lama tadi atau profesi yang kita bilang lebih formal mungkin gitu kan sama profesi yang mungkin dikenal lebih kekinian, lebih baru itu kan sebenarnya sama-sama valid loh. Oh iya betul. Itu sama-sama valid. Cuma bedanya cuma di brandingnya aja, ya kan? Kalau misalkan kayak dulu, kalau misalnya kayak dulu dokter bisa nyelamatin nyawa orang gitu kan, sekarang YouTube nyelamatin orang dari dokter. Iya benar itu mantap. Yang aku mau cerita relate dengan pembahasan kita. Profesi lama pun sebenarnya valid benar sepakat gitu ya. Dan dia itu juga punya tujuan yang mulia juga, cuman ini lebih kepada memperkenalkan ada loh profesi lain gitu. Tapi gini, kalau yang aku nangkap jadi kalau tadi kan misalnya dari Pak Bewok tuh mulai mengarahkan. Kalau dari Pak Saprol itu mencari dulu minat sama bakat jadi mempersiapkan life skill-nya dulu kan. Nah, sebenarnya kalau dari aku ya bisa kita simpulkan sebenarnya namanya profesi yang formal tadi itu kan harusnya memang sesuatu yang kayak yaudah itu jalur yang normal lah.
Tapi namanya kayak gini kan tuh jalur spesial ya. Oh iya Iya kan? iya. Harusnya ini bisa saling melengkapi aja nggak sih? Oh iya. Seorang dokter juga bisa jadi konten kreator musik. Bisa Bang. Banyak kan? Ya, contohnya Dokter Tompi. Mas Hapto. Oh, Mas Hapto juga. Mas Iya. Hapto. Kayak artis pun sekarang merambah ke pemain band kan. Iya, Iya. Malah jadi laris banget tuh. Mahal tuh. Iya. Ngobrol aja dia masih sambil main musik. Iya, kan? betul. Ya kita pun sekarang dengan profesi masing-masing mencoba jadi konten kreator. Ya, karena gini menurut saya kalau pekerjaan yang secara rutinitas bahkan saya di instansi yang sekarang ini kan sudah bertahun-tahun nih. Kalau tidak disisipkan dengan Kegiatan yang lain, yang lain atau hobi yang lain Lebih itu yang lain betul. kayaknya Iya. terlalu apaan sih? Ya terlalu Iya. pressure lah ya kan. Iya, pressure karena Nggak ada work life balance. Iya, work life balance nggak ada. Iya, benar. Jadi memang lebih ke bisa jadi menghasilkan uang juga kok ternyata kok di luar kegiatan yang kita rutin sehari-hari kan gitu. Ya mungkin apa ya kesimpulannya ini sih ada satu kalimat yang bisa menyimpulkan kayak yang kita lakukan ini adalah hobi yang dibayar. Iya. Iya kalau sampai menghasilkannya gitu. Akhirnya kan seneng. Cuma itu memang itu harus hal yang sabar nggak sih? Oh iya, Oh. betul ya. Sebenarnya ya tetap ya profesi yang bisa dibilang profesi yang lama atau profesi yang formal dengan yang sekarang profesi kekinian sama-sama valid dan sebenarnya itu lebih baik mending beriringan aja nggak sih? Iya. Ya kan yang penting life skillnya punya Punya dulu. dulu dah. Betul ya? Jadi itu poin. Nah, jadi kira-kira itulah ya masalah profesi yang katanya profesi lama dengan profesi baru atau kekinian gitu kan. Sekarang kita masuk ke yang ini deh. Masalah uang dan keamanan karir. Maksudnya gini, kayak misalnya orang tua kita dulu ya sorry ya, boomer ya. Gitu kan. Itu kan dulu percayanya kayak kerja yang stabil, pensiun tenang gitu. Kamu jadi PNS ya, kamu harus jadi ini harus. Iya, BUMN atau apa gitu kan. BUMN, Karena emang masih pikirannya untuk ke arah situ doang. Betul. Ya kerjaan stabil, pensiun yang tenang tadi. Tapi kan sekarang sebenarnya kalau lihat realitas sekarang ya, sorry to say itu kan udah nggak ada yang stabil. Betul. Iya. Mau kayak gimana pun PHK ada, Kebutuhan semakin banyak. iya, inflasi juga, Inflasi, startup naik. yang gede aja bisa kolaps. Bisa Iya, kolaps. betul. Iya kan? Betul. Yang udah punya brand aja, Jadi, layoff iya. karyawan besar banget Iya. gitu kan. Nah bahkan di sisi lain, yang namanya gamer, streamer, konten kreator tuh dia bisa dapat miliaran gitu Iya, kan. benar. Dari sponsor, dari AdSense, dari donasi itu kan betul. dalam waktu yang mungkin relatif lebih singkat gitu loh. Singkat, bener-bener. Tapi ya memang bisa juga sedown itu juga kayak misalnya kita viewer kita masih dikit nggak usah kemana-mana kita sendiri gitu. Karena ya, kita lihat mereka itu karena di hari ini mungkin dia Iya. udah di fase kita kayak Udah nggak merasakan kayak itu. kan. Iya. Ya itu pun misalnya baru mulai gitu. Oh, viewernya bahkan cuma 3 itu aja misalnya satunya bot, duanya orang tua sendiri bisa jadi gitu kan. Jadi emang ya kayak misalkan kalau kita ngomong ke arah gamer atau streamer gitu kan yang pro itu emang kayak buka warung kopi gitu loh. Semua orang bisa buka. Ya. Semua orang bisa datang. Tapi ya emang yang rame ya bisa cuma 1-2 aja, sisanya ya bisa aja bangkrut. Oke. Tempatnya cuma jadi tempat nongkrong cicak gitu kan. Memang resikonya setinggi itu juga. Juga sih. Memang lebih nggak stabil. Cuma sekarang gini, yang pengen coba dibahas kayak gini ya, misalnya dari teman-teman ada bapak-bapak atau Oke. mungkin bapak-bapak dan Yang ibu di menonton. rumah gitu, orang tua seumuran kita, gimana nih? Lebih penting mana kejar passion dengan resiko tinggi atau pakai jalur aman tapi resikonya bosen? Ataupun Masuk tuh. apakah kita nih sebagai orang tua nih harus mulai realistis nih soal probabilitas kesuksesan anak di bidang ya ini tadi yang tadi dibilang profesi-profesi baru ini gitu. lama ya. Gimana? Mas Aprol ini kayak Sama bener. Tadi pilihan yang pertama apa tadi? Sorry. Pertanyaan. Iya. Ya, jawaban. diskusi pertama adalah lebih bagaimana nih kejar passion dengan resiko Ya, tinggi oke. atau kita masuk jalur aman aja tapi ya resikonya kita stres, kita bosan gitu. Sebenarnya saya pilihnya di mix. Lucu Nah, ya. di Lucu mix. ya. Di mix. Oh, di mix. Barengin. Jadi Aku setuju sih. cuman memang harus pintar-pintar mengatur waktunya. Paham ya? Jadi misalkan memang kalau saya pribadi kebutuhan dengan mungkin gaji yang tetap bulanan dan sebagainya itu menurut saya sih, tapi monggo terserah teman-teman, itu masih memang menurutku masih sangat dibutuhkan untuk saya pribadi. Tapi memang karena ya itu tadi yang saya bilang, kenapa di mix, passion kita apa sih sebenarnya, walaupun kadang-kadang kita pasti jenuh lah di pekerjaan yang rutinitas itu jenuh banget. Makanya tadi yang saya bilang, jadi kalau saya pribadi sebenarnya dua-duanya itu kita nggak boleh menjudge
nanti yang nyaman tadi nanti bakal bosan seperti ini, sebenarnya nggak seperti itu juga. Saling melengkapi. Saling melengkapi, makanya harus kita mixnya itu maksudnya gini, misalkan contoh lah ada orang PNS nih katakanlah, dia sudah pilihnya biar kita nyaman nanti pada saat kehidupan tua ada gajian terus. Gitu. Cuma ketika apa sih, kebutuhan kan semakin banyak, semakin kita pasti kan pengennya nggak yang gitu-gitu aja kan, pengennya kan yang lebih ke mengarah lebih Kejar passion tadi lah. ya. Jadi passionnya ditambah dengan passion apa nih, katakanlah musik ataupun apa yang bisa menghasilkan uang juga kan, seperti Iya, itu. Jadi iya. apa sih bahasanya ya, mungkin bisa menambahkan nggak? Ya, Apa ya? Itu tadi lebih ke arah saling melengkapi aja. Ya sih. Iya, itu. paling kan tadi nge-mix ya. Kalau ya karena Tapi itu gini, sorry tak potong sedikit. Jadi kalau yang passion tapi resiko tinggi itu sebenarnya itu nggak masalah kalau ada yang lebih memilih passion tapi resiko itu, tapi dengan catatan hati-hati, jangan ketika kita di passionnya, contoh kita sudah menjadi YouTuber nih di era yang sekarang yang milenial, katakanlah digital, kita berpenghasilan di bidang YouTuber. Ketika kita penghasilan yang sudah luar biasa besar, terus kita nggak menginvestasikan uang, terlena, kita juga nanti masa tuanya gimana nih? Emang kita kan nggak tahu nanti ke depan. Mungkin untuk saat ini digital kayak misalkan nggak perlu ke masalah digital lah, maksudnya ini masih bisa berkarya gitu. Nah, kan ada masanya nggak bisa konten lagi. Itu maksudnya kayak passion itu kan berkarya dengan bukan yang bidang pekerjaan yang sehari-hari yang kita punya. Berkarya kreatif. Nah, itu karya itu kan sebenarnya menurut saya musiman nggak sih? Iya, ada masanya, ada orangnya, ada timelinenya. Ya, jadi kira-kira tadi lah ya pembahasan kita tentang uang dan keamanan karir ya. Karena sebenarnya emang profesi yang mungkin dinilai profesi yang lebih baru tadi, profesi kekinian itu memang ya high risk tapi high reward lah ya gitu kan. Tapi memang kadang di dunia sekarang juga profesi yang terbilang formal itu sebenarnya juga kadang-kadang tuh high risk tapi low reward gitu loh. Jadi ya memang mau nggak mau sebenarnya ya mix aja lah. Kita seimbangin aja dan kita arahin anak-anak itu terus tetap ke arah formal dulu sampai nanti dia bisa kejar apa yang jadi passionnya bersamaan dengan fundamentalnya juga. Kan? bener banget. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang terakhir lah ya. Yaitu adalah dukungan orang tua nih, harus sejauh mana. Jadi kayak misalnya kalau anaknya bilang nih ke anak ke Pak Sapro atau Pak Bawa gitu kan, ya bah gitu kan, oh pengen jadi programmer aja tuh, jadi gamer pro gitu kan. Itu respon orang tua bisa beda-beda loh. Ada yang langsung panik gitu kan, wah ini Indonesia cemas ini gitu kan, ataupun ya ada yang mungkin modern loh ya, oke nanti mama beliin kursi gaming harga 7 juta gitu. Ya memang kursi gaming itu bisa jadi salah satu salah satu tanda kasih sayang ya. Kalau nilai sekolahnya jeblok ya jadi bareng nggak sih itu kan? Kok nilainya mereka semua? Nah, ya mereka semua. Gitu kan. Nah sekarang yang perlu kita diskusikan itu gini, kayak misalnya apa nih tugas orang tua di sini, apakah mendukung apapun atau malah ngasih batasan gitu kan, ataupun gimana nih cara kita ngebalance ini nih antara pendidikan formal sama karir digitalnya anak ini nih. Siapa mau dulu? Coba yang tanya bisa jawab dulu. Ditembak. Tadi nanya Apa, saya sebagai pelempar masalah sekarang mencoba menyelesaikan masalah itu. sendiri. Ya, karena kan kita di sini sharing ya. Ya betul. Kita belajar bersama. Betul. Oke. Kalau dari perspektifku gitu ya, perspektifku tetap yang namanya formal itu jadi fundamental utama. Kayak misalnya ya pendidikan yang formal-formal dulu, kayak misalnya matematika dan ilmu sains itu kan sesuatu yang jadi bekal hidup untuk secara basicnya loh. Baru nanti kayak misalnya hal-hal yang passion, misalnya kayak tadi dia mau ke arah seni, entah itu musik, entah itu gambar, itu bisa dikejar setelah itu. Jadi kalau saya tetap dukung, tapi hal-hal yang jadi formalitas itu tetap harus pertama, itu harus beres dulu. Nggak harus sempurna, tapi harus beres. Minimal tahu lah ya. Minimal target tercapai dulu. Nah, setelah itu baru ke arah passionnya. Nah, ketika udah masuk passionnya, saya akan dukung sebatas kemampuan saya, tentu tetap kita akan usahakan lah sebagai orang tua ya kan. Ya betul. Dan tapi di situ ada pengajaran lagi. Pengajarannya adalah komitmen kalau saya. Kamu udah pilih, kamu sudah
apa ya? sesuai dengan passion yang Ya, berarti harus komitmen untuk jalanin itu susah. disiplin, Iya, disiplin jawab. tanggung jawab, Iya. dan sampai akhirnya persisten. Ya, Sampai persistensi untuk ya emang kalau di passion ya nggak apa-apa kejar. Iya. Kita dukung, cuma ya jangan menyerah gitu. Nah, itu dia. karena sebenarnya sorry tak potong. Kalau Ya. passion itu kalau tidak didasari dengan kita selalu ingin belajar kan kita nggak mungkin jadi pro nggak sih? Iya. Iya, Betul kan? iya. Makanya Tadi- kita yang harus ajarkan ke anak bahwa ketika kamu memiliki passion di bidang tertentu, Ya. itu tidak ada yang langsung pro kan. Jadi Iya, memang Betul dong, kita ada harus- prosesnya harus- kan. kamu harus kalau memang kamu suka contoh misalkan kamu renang ya udah kamu harus selalu belajar Iya. harus selalu Harus ada latihan. fisik lah latihan lah dan sebagainya itu Tekniknya tekniknya ya. kan jadi nggak yang berenang terus senang dia ngasal gitu kan enggak Enggak kita dong. tetap ada teknik pernafasan teknik apa dan Betul, sebagainya betul. itu Ya ataupun ke arah karir-karir digital. nah itu sama Karena kalau yang tadi kayak bilang masalah hal-hal yang formal, kayak misalnya dia belajar misalnya matematika gitu. Ya. Seorang yang ahli matematika pun tetap bisa jadi content creator. Oh iya, Iya tetap kan? bisa Ya, kita pun dengan pekerjaan formal kita sedang mencoba ini jadi konten content kreator creator, itu ya. bahkan sorry nih kemarin saya kaget nih pada saat saya nyari sekolah untuk anak nanti Aha. untuk ini kan sudah TK mau masuk ke SD Hmm. bahkan di salah satu SD swasta ya ini sorry ya Mhm. swasta itu di situ menawarkan ekstrakurikuler SD loh ya itu ada ekstra coding loh Coding. saya kaget Enggak, biasanya ada tukang ekstra coding. ini nah itu kan bisa ke arah digital berarti kan ya enggak Iya. teknologi ya Ada teknologi. Ya lah. berarti kan dari pendidikan itu sebelum dari dinas pendidikan itu karena semakin kemajuan zaman sekarang anak-anak juga harus diajar ke arah itu nggak sih? Iya, karena kan ilmu pengetahuan sekarang Harus- dinamis ya. Iya, harus benar. harus Adaptif iya. kan zamannya. Dan itu kejadian di aku juga ya. Aku sharing juga ke teman-teman di sini bahwa aku mengajarkan anakku nggak cuman milih apa yang dia mau Ya, atau yang dia pengen. Itu jadi kalau aku di rumah tuh inilah ya. Aku cukup banyak pertanyaan yang sifatnya filosofis kayak kenapa. Kayak misalnya Ya, why-nya lah. why-nya aku contoh nih ya. Ya, contoh. kita lagi main ya kan aku pernah bilang ya di beberapa Main apa? Main kelereng atau main ya, apa? ya udah nggak ada ya Nggak ada kayaknya yang nggak ada. di rumah aku yang ada dulu kita ya Iya, kalau sekarang aku mainnya Roblox ya kan Oke. yang aku cukup amazed tadi itu ya bahwa anakku tuh kalau lagi main Roblox dia satu main di map tuh main Zoo Tycoon atau apapun namanya itu Ya, tentang kebun apa itu? binatang Oke. jadi map senang kebun binatang yang aku amazed adalah Zoo Tycoon ya kan dia bilang kayak gini tiba-tiba dia lagi main dia kan lagi asik Sakit dong tiba-tiba. tiba-tiba jatuh ini Itu bahasa Jawa ya. Tiba. Oke, bahasa Jawa tuh suddenly ya. Itu dia bilang kakak jadi pengen punya kebun binatang Oh, dia kayak gitu antara jadi jadi program programmer Roblox. Kan ya. enggak belum dia Penerapan apa yang ada di situ iya di itu kebun binatang. memvisualisasikan apa yang dia mainkan kan itu Ingat episode sebelumnya kan bapaknya buaya. ini gue terus dia main kebun binatang gitu karena dia cerita dia bilang mbak mau jadi pengen punya kebun binatang gitu kan loh terus aku mikirnya nggak yang aku menanggapinya nggak yang apa sih gitu nggak alhamdulillah gitu responku adalah aku tanya kenapa kak gitu kan terus dia nanya nih bah kalau kakak ini kebun binatang yang kakak lagi main kalau orang masuk ke sini dia bayar dia kayak ada kayaknya uang kakak nambah nih katanya kalau ada orang yang berkunjung ya kan terus kalau dia mau ngasih makan dia bisa nambah lagi nih poinnya segala macam aku mikir kan oke itu gimana caranya kak? Iya mbak terus dia cerita dia bisa menceritakan apa yang dia ya. benar kan betul Ini proses jual beli tiket udah dia paham. udah bisa karena kok mental entrepreneur yang tadi kita bahas Gini aja. itu dia makanya aku nah ini Bisa berteman dengan kita bisa kerja sama ya artinya gini loh makanya gini kan keresahan yang lagi kita bahas kan adalah sejauh mana peran kita sebagai orang tua untuk Ya, mendukung apa yang dia pilih kan nah, aku lagi melihat anakku ini punya mental entrepreneur yang tadi kita sempat diskusikan ya dan aku sepakat maksudnya aku monggo apapun yang lagi dicoba kakak selama itu baik aku bertugas untuk memberikan insight memberikan pengalaman memberikan knowledge yang aku mungkin tahu juga ya kan tapi utamanya tadi basic skillnya dia perlu tahu karena akhirnya setelah aku tanya dia kenapa mau bikin ini segala macam aku kayak ngasih
Jalan. jalan ya kan kayak gini, bener. Maksudnya gini, kakak kalau mau kayak gitu mesti punya ini, mesti punya Iya, itu, sifatnya. ngasih clue, ya Ngasih kan, clue-nya. ngasih clue-nya kayak gini. Kakak kalau mau itu begini, ya kan. Bahan-bahannya ini loh. Iya, aku kasih tahu dulu loh. Walaupun Ya. aku belum, ya akhirnya aku juga apa ya, kan kita bukan pewaris sih. Aku benar bukan pewaris. Kalau aku punya mungkin satu lahan tanah, ini kan mau jadi pengelola kebun binatang lah, ini ada tanah kan nggak kayak gitu ya kan. Jadi lebih kepada intervensi apa namanya, peranku di pemilihan anak ini yang tadi ngasih tahu apa yang kemungkinannya akan terjadi ketika dia memilih ini. Ya. Dan tadi Oke. tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena sedikit aja aku tambahin ya. Tanggung jawabnya lagi ku latih dan kami lagi belajar gitu ya. Dia lagi masa milih ekstrakurikuler. Tahu nggak tuh di usia kita dulu SD kelas 1 ini nggak sih? Udah ekskul nggak sih? Kelas 3. Ya. 3 ke atas. Tadi yang atas ya. Ini kelas 1 tuh udah dikasih Udah daftar ekskul. bulan ekskul. Ya, walaupun kayak bahasa Inggris dan tahfiz nih di akhirnya milih itu. Aku bilang kalau bahasa Inggris dan tahfiz begini yang akan dipelajari begini. Kakak udah siap. Nah, aku bilang gitu kan. Iya, dia antusias lah. Aku juga aku gini, tadi aku bilang ya, dalam hati aku agak sedikit ada sedikit pesimisnya. Oke. Cuman itu nggak aku tularkan gitu loh. Nanti kayak gini-gini. Ya. Enggak gitu tuh kayak, Ya orang tua kita dulu tuh. udah nggak usah yang itu. Iya. Ya bisa sih lebih mengatakan nanti kamu gini. Jadi kan Iya. kayak kita nggak percaya diri. Nah, itu dah. Ini loh apa namanya kalau di komunikasi aku bilang tone ininya nada bicara sama apa namanya ini loh apa namanya ya gaya bicaranya itu kan akhirnya menentukan maknanya ya. Iya. Jadi Ya. kalau tadi kita bahas Iya, iya. orang tua kita kan kayak kalau kamu ntar nanti ini begini loh. Iya, Gitu. Kayak Akhirnya ngasih- kita juga jadi males. itu kayak ngasih gitu. ketakutan kan, jadi ngasih Iya. pesimis. Nah kalau aku ini aku tahan ketakutan aku bilang lebih ke kak nanti kakak kalau belajar bahasa Inggris bisa begini bisa begitu ya. Jadi kayak lebih positif gitu kan. Nah kakak udah siap. Nah aku tanya kayak gitu lagi. Akhirnya dia yang terjadi di luar ekspektasiku udah tadi. Antusias. Pas aku jemput pulangnya gimana kak? Iya. Langsung dia praktekin bahasa Inggrisnya. How are you gitu kan. Aku kan kayak oke. Yang penting kakak tanggung jawab ya. Bentar. Dia nggak tahu bapaknya dulu ada jaksu. Apa sih? Harusnya gitu ya. Jangan sok-sok mendepan bapak kali gitu. Iya. Jangan Udah udah gue nih. Oke, Iya. oke. Bapaknya anak jaksu. Biasa. Makanya tanggung jawab tuh yang apa selain tadi Konsistensi mungkin. konsistensi dan tadi ada tanggung jawab dia udah milih itu loh Iya, iya. Tapi benar, aku tertarik sama yang masalah kebun binatang tadi. Roblox. Oh iya. Yang dari Oke, Roblox oke. tadi. Ya, Dia malah punya gambaran Iya. kepengen punya kebun binatang ya kan? Iya, iya. Dia bisa menghasilkan uang. Iya. Ya, soalnya itu ya. Satu kan jelas jadi berarti dia diskusi tentang kebun binatang langsung sama buaya. Langsung sama. Karena ke situ. Nah, maksudnya apakah dilatih miara binatang atau gimana? Oke, jadi di Agennya gitu. apa sih kalau Kucing game gitu, tuh bukan? bukan. Kalau role play-nya, sorry bukan role play, apa namanya? Gameplay. Gameplay. Gameplaynya Oh, tetap map di itu, Roblox. tetap di Roblox. Oh, tak kira maksudnya apa mungkin di rumah itu disediain. Oh, enggak. Jadi kayak ini belajar nih piara kucing, ayam Oh, gitu. Implikasinya ya itu saling saling berkaitan. Oh. Dia main Roblox itu setelah kita punya peliharaan ayam, Oh. Oke. setelah punya peliharaan ikan, cupang. Jadi Malalangnya udah dalam banget. Udah kan buaya. Jangan saya kan buaya. Oh iya kan jadi buaya. Oh, berarti udah di rumah sebelumnya udah piara beberapa. Sudah punya, iya. Di Roblox itu ada Ketemulah tuh kebun binatang, dia jadi ngelola kebun binatang di Roblox. Nah, gitu. Dia Akhirnya, tahu harus ngasih ya. makan, dia harus tahu ngasih itu dan sampai dia dia tahu gimana caranya attract pengunjungnya. Iya, Iya. iya. Yang akhirnya terjadi ya. Ya sebenarnya game-game itu kalau ditanggepin positif jadi. Oh, gitu. Ya, dua mata pisau, kayak mata pisau nggak sih? Kayak kalau dia yang Dua koin. dua koin atau Beda. mata pisau kalau dipegang sama chef Ya, di betul. makanan enak, Ya. kalau dipegang sama orang jahat bisa buat bunuh. Oke. Itu pandanganku sih ya. Ya mungkin kesimpulan menanggapi terkait Pak Bewo tadi ya, itu kita harus lebih aware terhadap anak kita nggak sih? Jadi Iya. jadi jangan sampai ketika sudah memilih passion A misalnya, tapi dia itu nggak tahu, dia hanya sekedar suka. Nah, itu dia. Jangan Iya, kayak gitu nah, menurutku. mungkin kalau kan? kita Iya. zaman dulu, aku ya, kita kan Boomer soalnya ya. kita ngomongin dulu dan sekarang nih. Iya, Kalau iya. dulu kan kita, misalkan orang tua kita, udah kamu sukanya katakanlah main PS nih, main Ya. PS kita pasti kan jangan
Jangan main PS terus nanti nilai kamu jelek. Padahal ternyata ketika kita main game, main PS atau apapun, ternyata sekarang bisa menghasilkan uang. Oh iya. Ya. Nah itu jadi korelasinya tuh nggak terlalu masuk gitu loh. Jadi mungkin lebih ke kita hadirkan terhadap kita lebih ke komunikasi dengan anak bahwa ketika memilih passion tertentu, jadi kita lebih ke mengarahkan nanti bisa menghasilkan ini loh. Mungkin kayak gitu ya. Masih tahu tujuan Itu maksudnya itu. Kalau kita zaman dulu kayaknya dikasih kayak gitu nggak sih kayak Langsung dilarang sih. gitu ya. Tapi sorry banget. Maksudnya mungkin aku mau bilang gini. Orang tua aku alhamdulillah tidak terlalu strict pada yang tadi kita bahas. Artinya gini, orang tua aku masih mengizinkan aku bermain apa yang atau memilih apa yang aku mau. Iya. Cuma tadi ada satu yang aktivitas yang kayaknya aku nggak dapetin waktu itu di orang tua adalah ketika tadi aku bilang petnya loh ya diizinkan tapi nggak dikasih itu maksudnya nggak dikasih clue-nya. Ya nggak dikasih clue. Kalau aku bilang dukungan karena SMA aku main band ya kan. Itu sebenarnya aku diizinkan untuk latihan, itu menurutku bentuk ya, dukungan. itu bentuk dukungan. Ya cuman kayak nggak dikasih clue. Nggak ada bimbingan lah. Nggak ada bimbingan. Kalau bimbingan konseling lah. Ya beda dong. Bermasalah pokoknya kan. Artinya kalau ntar jadi main band, kamu bisa serius, kamu bisa serius tapi udah bubar katanya. Ya kalau ditekunin segala macam, ini bisa menjadi sesuatu. Betul, itu tidak ada itu loh pada masa kita loh, ya nggak sih? Dan ataupun petnya untuk bisa tadi harusnya kamu latihan ini gitu. Ya, daerahkan. Nggak ada pendampingan. Jadi ya masih alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sekarang kita terliterasi ya, akhirnya gambar meme itu termuncul lagi ya. Enough gitu lah di kita ya. Tapi pokoknya gitulah ya, dukungan orang tua tadi kalau saya simpulin nih dari yang udah dianu Pak Saprol, Pak Bewok sama tadi saya sendiri gitu kan. Saya sebenarnya kan dukungan orang tua tuh bukan berarti kasih jalan mulus ya sih. Oh iya. Ya, kan? Tapi lebih ke ngasih checkpoint. Ngasih checkpoint biar si anak kita nggak kebablasan. Nggak terlalu apa namanya itu beringas edik banget sama hal yang dia senengin. Tetaplah kita kasih ruang, tapi kita kasih batasan juga. Tapi tetap kita dukung dalam arti kita mendampingi ya kan. Pemantauan. Iya, dipantau, betul. Pemantauan ada boundaries. Iya, boundariesnya ada. Tapi juga monitoringnya ada. Itu, gitu. Iya. Intinya gini ya, pokoknya ya kesimpulannya dunia kerja memang udah berubah. Ya kan, profesi masa depan anak kita udah nggak bisa kita ukur lagi pakai standar-standar lama ataupun standar sekarang bahkan, ya kan, kayak jadi youtuber, gamer, streamer itu bahkan bisa di masa depan tuh udah lain lagi nanti. Ya, kita kan tahu ke depan nanti seperti apa. Kita bisa jadi semakin bagus, bisa jadi jebakan juga, atau mungkin ada karir kekinian yang 10 tahun lagi nanti. Iya, kita nggak tahu hari ini apa gitu kan. Jadi tugas kita harusnya kayak bukan memutuskan hidup mereka nggak sih, ya kan. Tugas kita lebih membekali aja dengan logik, dengan kayak tadi Pak Saprol basic skill, life skill, passion skill lah, apalah, dan disiplin sama tanggung jawab, ya kan. Supaya nanti mau jadi apapun ya mereka konsisten juga. Ya konsisten. Jadi ketika nanti mereka mau jadi apapun, mereka nggak cuma survive, tapi mereka bisa sustain. Bisa lebih bertahan gitu kan. Ya pokoknya pada akhirnya cita-cita boleh berubah, tapi ya satu hal yang tetap sama. Ortu kita nih sebagai jadi ortu gitu kan harus bisa jadi backup yang paling OP. Ya jadi pokoknya gitu aja lah ya semua teman-teman bapak-bapak live, mari kita bertumbuh bersama dengan bapak-bapak live yang punya masalah yang sama dengan pembahasan dari curhat-curhat ya di komentar. Di situ. Kita saling sharing. Ya, betul, kita saling sharing. Ada apa nih misalnya mau titip pembahasan apa? Iya. Komen di situ ya. Curhat aja di komentar. Tapi jangan cuma komen dong, subscribe dan like dong. Iya. Juga kalau itu harus sih sebenarnya. Karena kita ini obrolan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.